step by step. Jadi ada Oke. step by step-nya dengan metode moral case deliberation itu. Diskusi seperti ini membutuhkan waktu yang panjang nggak ya? Ya, sekitar 45 menit lah ideally atau lebih gitu ya, terletak pada pengetahuan dan juga teori yang dimiliki oleh seorang ahli gitu Oke. ya. Ethics expertise itu ada pada diri masing-masing healthcare worker gitu. Loh, ada dokter Ide. Dokter Ide, Eh, dok, halo, apa kabar? Udah lama nggak ketemu. kabar baik. Selamat loh, kemarin Makasih. keren banget wisudanya. Aduh, matur nuwun, Ini dok. loh, saya itu mau Ya. mau ke apa namanya visit, tapi kebetulan pas ada dokter Agnes kita ngobrol-ngobrol. Ada waktu nggak? Iya, boleh, Oh boleh. iya, Oke. ini apa namanya? Saya itu kan habis dikonsulin sama anak residen kan, kan biasa kan di rumah sakit kan, mereka itu tuh ketemu kasus yang dilema etis gitu loh. Nah ini kan pas nih dokter Agnes nih yang memang memang expert nih di bidang itu gitu kan, Aduh. saya mau konsul. Jadi dia kan ketemu eh, pasien ini nih belum menikah, diantar sama ibunya. Keluhannya itu terlambat head, terus nyeri perut. Nah ini kan spesifik pada kehamilan ya, cuman kan mereka nggak tahu nih awal mula. Nah begitu diperiksa memang benar, Waduh. ternyata anak ini hamil, terus orang tuanya kan ngejar kan, ini kenapa dok, sakit apa gitu kan. Nah Ya, terus, ya. nah mau nggak mau kan residen saya harus jawab nih, Ya, iya toh, iyalah. iya Mau kan, oh, ditanya. dia periksa dia jawab kan, cuman kan dia tuh bingung, jadi bingung takut misalnya terjadi kenapa-napa dengan si anak ini tadi, terus kemudian dia nanya ke saya, bener nggak dok, saya bener apa salah kalau saya melakukan tindakan harusnya bagaimana begitu. Nah terus saya dikonsulin, saya juga bingung. Agak berat ya Agak berat, pertanyaannya. waduh, kok dilema etis nih. Ya saya waktu itu juga ngobrolnya ya sekenanya, cuman yang bener kayak gimana kan saya nggak ngerti. Nah kebetulan pas ada dokter Agnes mau konsul gitu. Kegalauan residen kayak gitu ya. Kegalauan residen ditularkan ke saya. Nyalur ke konsulennya, nyalur ke saya juga nanti. Oh gitu. Kalau residen itu punya waktu ya untuk kayak diskusi etik gitu memungkinkan ya? Mestinya ada ya, Ada ya? mestinya ada. Gimana itu memangnya? Ya, jadi sebetulnya ada nih metode alternatif ya untuk mendiskusikan case. Jadi kan tadi residennya kan nanya nih, dok saya harusnya ngapain gitu. Iya, bener Nah, apa dilemanya salah? nular ke dokter Ide, Nular. habis ini nular ke saya gitu kan. Saya tularkan kalau ini. Jadi ada sebetulnya metode alternatif, maksudnya kita mendiskusikan case ini kontekstual gitu ya. Jadi Maksudnya gimana tuh? kita sebagai dosen nggak langsung memberikan jawabannya. Jadi seharusnya Harusnya ya gini, seharusnya Anda harus begini oke. gitu. Itu sebetulnya enggak. Karena apa? Karena jawaban yang kita berikan pun belum tentu kan sesuai dengan konteks itu. itu. Oh, betul juga Jadi ya. kita bicaranya kontekstual ya, tidak Oke. teori yang jauh-jauh ke sana gitu, tapi benar-benar membahas case ini. Nah, kalau misalnya dokter mau tahu lebih lanjut gitu ya tentang moral case deliberation. Namanya moral case deliberation ya? Iya, moral case deliberation. Jadi itu melalui dialog gitu. Dialog. Jadi tidak hanya residennya ini, tetapi dalam grup gitu ya, kita akan duduk dalam grup. Kemudian ada fasilitator, misalnya saya bisa fasilitasi begitu. Kemudian kita akan mendiskusikan case itu step by step. Jadi ada step by step-nya dengan metode moral case deliberation itu. Oh, berarti salah dong kalau saya langsung jawabin tadi ya. Jawab konsul itu harusnya tak bawa dalam diskusi gitu ya. Nah, itu kalau misalnya ya mungkin ekspektasi residen ya untuk dokter itu selalu tahu gitu sebagai konsulen gitu ya, karena mungkin lebih banyak pengalaman, lebih banyak ilmunya. Tapi kalau dalam ethics case itu sebetulnya ekspertisnya ada pada
diri mereka yang mengalami dilema itu dan kemudian mereka melakukan action gitu. Jadi bukan di orang lain bukan gitu. di orang lain. Saya belum tentu tahu kontekstual spesifiknya gitu. apa yang dialami gitu ya. Iya, dan juga kan kita nggak tahu apakah itu yang dia lakukan itu benar atau salah gitu. Khawatirnya kita langsung ngejudge dan belum tentu gitu loh. Itu kayak gimana dok itu moral ethic deliberation itu? Moral case deliberation moral case deliberation ya. Ya, jadi itu ada 10 step gitu. Pertama kita akan introduction. Introduction itu misalnya saya akan mengenalkan gitu ya metodenya seperti apa, langkah-langkahnya seperti apa, saya akan menjelaskan ke grup itu gitu yang akan melakukan deliberation. Setelah itu koas tadi, residen tadi datang, kemudian dia mempresentasikan case dia. Dia kan yang mengalami di lapangan, jadi dia tahu gitu case-nya, dia akan presentasikan, dan kemudian kita akan membantu untuk memformulasikan dilemanya. Sebenarnya dilemanya itu di mana sih? Kalau saya hanya diceritakan sekilas gini, kan saya juga nggak tahu tuh sebenarnya dilemanya tuh di mana dan kenapa gitu ya. Misalnya nggak semua orang tua akan marah gitu, tapi di sini apa yang dikhawatirkan gitu ketika tidak semua menangkap dilemanya di mana ya soalnya. Gitu, dilemanya itu di mana gitu, kita kan nggak tahu gitu. Nah, setelah itu, setelah kita memformulasikan dilemanya, step keempat itu kita akan clarifying dulu nih. Jadi misalnya ini tadi kan cerita dari dokter ya, saya belum tahu nih secara detail kasusnya itu seperti apa. Jadi mereka yang dalam grup itu akan bertanya dulu untuk klarifikasi. Oke, baik. Tapi tidak untuk menjudge ini yang benar, ini yang salah. Belum, kita belum ke situ. Kita klarifikasi dulu case-nya, kita sudah punya gambaran yang jelas tentang case-nya, baru kita akan move ke step berikutnya, yaitu untuk mencari values dan norms. Values dan norm yang kepada anggota ya, berarti anggota diskusi tadi ya? Ya, jadi semua anggota diskusi itu akan berpartisipasi dalam dialog itu. Kemudian misalnya nih perspektifnya siapa? Perspektif residen, values-nya apa, nilai etiknya apa, dan kemudian norms-nya apa. Kita akan memformulasikan itu. Norms itu lebih ke course of action gitu ya. Jadi practically dia akan ngapain gitu. Itu terkait dengan siapa yang akan melakukan, kemudian nilainya apa, values-nya apa, dan kemudian action-nya apa. Jadi kalau itu kalau gitu. Kalau mereka ketemu kasus yang serupa, mereka ngapain aja gitu ya. Kita kasih pertanyaan begitu kan modelnya ya. Iya. Apa yang kalau ketemu kasus seperti ini, apa yang akan kamu lakukan? Values-nya apa, normnya apa kayak gitu kan? Iya. Jadi mereka semua punya kesempatan untuk beropini dan kemudian mereka juga sebagai diajak berpikir sebagai ethics expertise terhadap kasus yang sedang dialami. Jadi semua punya suara di situ. Kita akan dialog dan setelah itu kita akan memformulasikan course of action-nya. Jadi apa sih yang bisa dilakukan dalam situasi ini? Mungkin tidak hanya satu jawabannya, tapi mungkin ada 3 gitu ya. Mungkin dia bisa melakukan A, B, C gitu. Apapun yang diformulasikan dari grup itu gitu kan. Jadi tidak berdasarkan suara terbanyak juga ya? Suara terbanyak enggak juga. Jadi kita dialog ya, lebih mengalir dan bukan voting gitu. Jadi bukan ini voting yang benar gitu. Jadi bukan paling banyak berarti kita ini enggak bukan gitu ya. Waduh. Jadi semua istilahnya ditampung dan itu sebagai apa tuh namanya? Action tadi. Untuk memformulasikan formulasi actionnya apa, semuanya ditampung dan di list ya, di list begitu ya. Karena setiap action itu juga pasti ada pertimbangannya. Nah, pertimbangan ini kan sebenarnya belum tentu kalau pertimbangan banyak orang itu belum tentu loh itu yang benar. Mungkin itu yang biasa gitu ya. Tapi belum tentu gitu. Iya, bisa jadi yang satu orang ini mayoritas bukan mayoritas ya, yang minoritas yang benar mungkin ya. Bisa jadi ya. Jadi pertimbangannya baik gitu kan. Nah, setelah itu kita akan ada individually argued consideration. Jadi kenapa sih memilih values ini dan action ini? Jadi kita dengarkan. Why-nya ya. Why-nya.
kan pasti ada consideration sendiri-sendiri. Heeh. Mungkin dokter consideration-nya juga akan berbeda gitu dengan Yang lain. residennya Iya, gitu iya. kan. Karena kita memiliki values yang kita utamakan dan Iya. consideration yang berbeda. Iya. Setelah itu kita akan melihat ya dari alternatif-alternatif itu ada similarities dan differences apa sih? Jadi ada Oke. kesamaan dan perbedaan apa sih gitu kan? Ya. Nah, setelah itu baru kita akan mendapatkan kesimpulannya. Oke. Jadi Conclude ya. dari ya Itu konklusinya yang ke-10 apa? itu? Belum? Belum. Oh, belum. Kira kesimpulan. Masih ada lagi. Jadi Masih ada lagi. selain kita dapat jawabannya, kita juga akan mengevaluasi prosesnya. Oh, Jadi yang terakhir 10 yang terakhir ke itu 10 evaluasi. itu wrap up dan evaluation. Nah, evaluasinya itu dikerjakannya berapa lama? Setelah meeting itu kan, terus kemudian ada evaluasi kan. Evaluasinya nanti berapa lama evaluasi itu? itu lebih ke refleksi ya terhadap prosesnya gitu. Jadi ya beberapa menit cukup sih. Oh Nah, gitu. setelah- Saya pikir ini udah ketemu, kemudian nanti evaluasi 2 minggu lagi gitu. Bukan ya, kelamaan ya? tergantung sih berapa banyak Oh, waktu gitu. yang dipunya gitu Oh, ya. gitu. Nah, baru setelah perjalanan step panjang itu kita baru bisa tahu follow up action-nya itu apa gitu. Oh. Jadi kalau hanya residen datang 1 menit dan tanya, jadi saya harus apa gitu. Nah, belum tentu kita ya. bisa memberikan berarti saya salah dong. Gitu. Saya kemarin tuh langsung tak jawab aja. Berarti kalau diskusi seperti ini membutuhkan waktu yang panjang nggak ya? Ya sekitar 45 menit lah ideally atau lebih gitu ya, tergantung berapa waktu yang dipunyai oleh residennya ataupun konsulennya, grup itu ya. Berarti cocoknya itu mungkin itu, pas gitu. laporan pagi gitu ya. Iya, Nanti saya bisa. kayak refleksi yang kemarin moral deliberation itu ya. Iya, bisa pas halo, pagi. iya Mbak Yurika ya. Apa kabar? Ini residen Objin. Halo Mbak Yurika. Mau minta tanda tangan apa ini? Untuk ujian? Iya dok. Oh, selamat ya udah mau ujian ya. Terima kasih dok. Mantap nih. Iya nih. Ujian. Jadi ini pas ini Mbak Yurika. Jadi kan tadi ngobrol nih Gimana, sama Dr. Agnes nih, ngobrol terkait dilema kasus-kasus etis ya, dilema etis yang ada di Objin. Enggak dok. Nah, itu mungkin Mbak Yurika kan pernah ketemu kasus-kasus yang serupa, mungkin bisa cerita Mbak Yurika. Ya, iya dok, pastinya dok ya kalau pas konsultasi pasien itu, ya kadang-kadang memang ada kasus itu yang bikin kita galau-galau bingung gitu loh dok. Jadi kayak tambah lagi dilemanya. iya dok, jadi pernah tuh misalnya dok, saya lagi jaga gitu kan, yang datang berkonsultasi itu, yang mau periksa anak laki-laki gitu. Nah keluhannya sih IS kah? Simple banget sih dok keluhannya. Cuman setelah kita fisik, setelah pemeriksaan itu kok ketemunya IMS dok. Wah. Nah kan galaunya nih anak dia sekolah. Ya kan dok. Nyampainnya gimana? Jadi kan di kasus Objin itu tuh memang ya area-area sensitif gitu, apalagi yang etis itu tuh kan memang ya gitulah seputar itulah. Nah itu kan makanya memang itu Dokter Yurika kan teman kemarin ada yang konsul juga toh. Terus saya jawabnya juga bingung. Kalian kan juga kadang bingung ya di depan pasien tuh bingung. Nah itu seperti itu menurut Mbak Yurika memang perlu ya ada pengajaran khusus terkait itu tuh. Ya kalau saya rasa malah bagus banget ya dok. Memang perlu ya dok. Jadi mungkin sebelum kita ketemu di pasiennya itu kita sudah ada diskusi dulu barangkali gitu dok. Jadi kayak kita tuh udah dikenalkan dulu bahwa enaknya tuh nanti kita bagaimana sih gitu. Jadi pas sudah ada pasiennya itu nggak yang galau banget gitu. Jadi memang perlu ya. Jadi pas nih tadi kan saya juga diskusi sama dokter Ide nih gimana kalau misalnya kasus-kasus yang dilematis itu kita berikan ruang, kita berikan waktu untuk diskusi dengan moral case deliberation itu. Oh ada tekniknya gitu ya dok? Iya, jadi kan tadi kalau residen itu kan biasanya mereka tanya ya ke konsulen dan yang kemudian bener gimana? Nah itu berharap yang bener gimana sudah gitu. Sudah tahu ilmunya tuh dok.
Nah, itu. Sebenarnya kan saya juga galau juga. Ilmu klinisnya banyak gitu kan. Tapi kalau yang dilematis ini kan ibaratnya beliau dia, expertnya, makanya pas kan kita ketemu. wah, kok jadi saya expert. Nah, ini nih yang tradisional ini seperti ini. Kalau yang tradisional itu seolah-olah misalnya saya itu punya keahlian di bidang etik, seolah-olah saya ekspertisnya, saya yang punya jawabannya. Jadi ya jadinya seperti itu, ditanya gitu. Jadi jawaban yang benar apa gitu. Itu sebenarnya sejalan dengan pandangan bahwa yang dulu ya, bahwa moral expertise itu terletak pada pengetahuan dan juga teori yang dimiliki oleh seorang ahli gitu ya. Ahli obgyn, saya misalnya ahli etik begitu. Dan sebenarnya bukan pada nakesnya, bukan pada dokternya, bukan pada residennya gitu. Nah, yang moral case deliberation tadi sebenarnya itu metode dan pandangan alternatif gitu ya, bahwa sebenarnya moral expertise, ethics expertise itu ada pada diri masing-masing healthcare worker gitu, pada residennya. Yang ini ya, yang ketemu case-nya kan. Iya, yang mengalami case itu sendiri gitu. Nah, dan itu didasarkan pada dialog. Jadi penting banget ada dialog. Jadi tidak hanya satu pertanyaan dan kemudian ini jawabannya selesai. Prosesnya memang panjang ya. Panjang itu dalam artian ya nggak sampai berhari-hari, tapi paling tidak memerlukan alokasi waktu khusus gitu. Nggak hanya bisa misalnya ini 5 menit kemudian pergi gitu. Nah, itu pendekatannya itu dengan moral case deliberation. Dalam moral case deliberation itu, seorang tenaga kesehatan itu membawa dilema etik yang benar-benar terjadi. Jadi bukan hypothetical case. Jadi misalnya tadi Mbak Yurike tadi benar-benar mengalami itu dan saya pengen tahu jawabannya. Seharusnya saya melakukan apa? Dan itu juga bermanfaat untuk mengembangkan moral competence gitu. Di tenaga kesehatan masing-masing, instead of nanya konsulennya, dok saya harusnya bagaimana gitu. Baik. Berarti gini, pas besok kan suatu saat mungkin saya undang ya, Dokter Agnes. Nanti kan kayak saya sendiri ini kan suatu yang baru nih untuk istilahnya moral case deliberation tadi ya namanya ya. Nanti pas kapan itu laporan pagi, nanti Dokter Agnes saya invite begitu ya, kita janjian ya lebih lanjut begitu ya. Kira-kira residen seneng nggak? Seneng dok, banyak banget kan dok kasus-kasus kita ini semua yang tertutup itu kan. Ya nanti sekalian ngajarin kami. Boleh. Tapi nih kalau moral case deliberation ini ya, again itu mungkin di luar ekspektasi pembelajaran tradisional ya. Sebagai etisis saya lebih akan memfasilitasi dialognya, memfasilitasi ethical reflection-nya, tapi saya tidak akan memberikan jawaban yang benar salah. Jawaban apa yang action yang tepat itu akan muncul dari situ itu, kan. Gitu. Itulah. Nah itulah intinya ya. Makanya tadi saya bilang gitu. Makanya tadi saya bilang wah berarti tadi saya jawab langsung ke residen itu mungkin ya salah ya selama ini. Tapi kira-kira metode kayak gini nih gimana untuk di pembelajaran di kita kalau sebagai konsulen dan sebagai residen? Iya, kalau butuh waktu lama mungkin harus benar-benar dijadwal ya dok. Iya, Kan tadi kita sibuk mungkin gitu dok klinis. Mungkin nanti kita masukin ke laporan pagi aja. Jadi kan laporan pagi kita ada konferensi nanti khusus ya terkait ini. Mungkin gantian dengan kasus lain barangkali ya dok kita, ya ada khusus karena yang memang ini kan etik penting gitu, nih karena kan selama ini kita belajarnya klinis nih. Nah ini yang dilema-dilema etis gini kan saya kira perlu juga dimasukin. Sama itu dok yang penting tadi ya dok, yang supaya enggak nanya konsulen terus gitu. Wah, dia udah punya kompetensi itu loh. Apa tadi namanya moral competence? Moral kompetensnya itu ya dok ya, berarti memang harus di kitanya gitu ya. Nggak nanya terus gitu ya. Iya, biar bisa mandiri lah. Ini aku tanda tangan di sini ya. Nggih dok. Wes pokoknya sukses lah buat Mbak Yurike, semoga lancar segera lulus ya. Amin dok. Oke. Saya pamit dulu ya dok. Oke. Bisa mempersiapkan. Sukses Mbak. Saya kebetulan langsung pamit ya, Ya. karena mau visit. Makasih loh, makasih banget. Ya, Pokoknya nanti kita janjian lagi ya. Ya, nanti tak invite untuk untuk moral case deliberation. Ya, oke. Thank you banget ya. Oke, bye-bye.